kardus, adik bilang yes gitu ya. Kardus, yes gitu ya. Kemudian plastik, yes. Tapi kalau saya ngomong hewan, ayam, petok gitu ya. Jangan disalah kok didendo. Gitu ya, biar semangat. Kalau saya ngomong sampah, ya kardus, ya plastik, ya harus bilang yes. Tapi kalau bilang hewan harus suaranya gitu ya. Siap, konsentrasi. Ayo yang di belakang maju dulu, sini mas, ayo mas. Betul. Ini memang luar biasa. Saya berharap ke depan ini Bapak Ibu Guru, ini menjadi pola yang pendidikan apa namanya eksternal apa Pak? Ini akan menjadi pola pendidikan karakter karena hari ini masalah utama kita adalah karakter. Nek pinter ki iso sinau, tapi nek karakter yo kudu diajari padha wae iki. Udah siap ya? Konsentrasi. Kalau saya bilang kardus, yes. Kalau kardus berarti yes gitu ya. Kalau hewan harus bilang suaranya gitu ya. Ya, konsentrasi. Yang pertama, plastik. Yes. Yang keras, yes gitu loh. Semangat, masa lebat. Kardus. Yes. Kardus. Yes. Pedus. Yes. Ayam. Petok. Plastik. Yes. Kardus. Yes. Nah, luar biasa. Ini Pak, responnya bagus. Jadi belum ngantuk itu. Sudah begitu aja. Udah duduk sekarang. Nah, gitu. Oke, saya mau duduk aja biar santai. Adik-adik, jadi gini. Saya itu pegiat lingkungan atau yang disebut juga terus terang saya bener kata Pak Sasongko di sini pemulung. Jadi ulate sarana apa? Dan Ular. bahwa pemulung itu hina ya. Jadi pemulung itu malah mlebu swarga. Karena apa? Kan jane domong kita mau ngurusi kan gitu. Nah, masalah utama sampah adalah apa? Adik-adik boleh menolak sampah. Saya nggak suka sampah, Pak. Saya yakin pasti semua tidak suka sampah. Tetapi Anda adalah penghasil sampah. Jadi jangan kurang ajar. Jadi artinya ke depan kita harus mendidik Bapak Ibu guru. Saya senang banget penjelasan ke sini. Saya hari ini sangat khawatir karena di Indonesia itu karakter hari ini semuanya bobrok gitu kan. Jadi salah satunya adalah pengelolaan sampah. Jadi kalau tidak setiap individu tidak punya kesadaran sampah, bahaya gitu loh. Anda tahu di Finlandia yang namanya TPA ini hanya berapa yang masuk sini? 3% bayangkan. Yang lain dikelola oleh individu. Saya pengen ke depan adik-adik juga begitu. Nah, ini harus dimulai begini Bapak Ibu. Saya tidak mau ngomong magot itu apa, tapi saya pengen begini. Setelah hari ini jangan hanya catatan Pak. Saya pengennya ada action Pak. Jadi nanti kita akan kontrol. Kemudian Pak Sasongko juga akan tanya ke SMP Bapak karena nanti benar SMP Negeri 1 Galasari akan kami jadikan percontohan pengelolaan sampah atau pilah sampah atau bubes terserah. Jadi begini. Rianya begini, saya tidak mungkin semua pengen mengelola sampah. Ada beberapa orang yang minat Pak, karena tidak bisa dipaksa, karena ada yang jijik dan sebagainya. Saya berharap ada kelompok, mungkin 1 atau 2 atau 3, 5, mulai mengumpulkan sampah dan memilah sampah. Nanti kalau sudah dapat, minimal maaf ya, seperti botol aqua, kemudian plastik, akan kita ambil, bener. Lah uangnya silahkan untuk apa saja, boleh, gitu ya. Karena maaf, boleh duit itu rasa instan. Nggak adik-adik yang punya bisnis, cari uang yang paling gampang adalah dari sampah gitu. Dan ini yang maaf ya, bener kata Pak Sasongko, Pak Jono itu per bulan itu hampir 5 sampai 7 juta bayangkan. Gitu. Ini saya bukan gini, tapi karena hari ini memang orang tidak mau mengolah sampah, hanya mau buang sampah. Nah, artinya apa? Sampah itu menjadi tidak bernilai karena dicampur begitu ya. Poin kami adalah bagaimana adik-adik mulai memilah. Kalau dipilah duit pokoknya. Yang dibuang maaf hanya pampers, lainnya duit, beling duit, tulang duit, kemudian kresek duit gitu. Adik-adik tahu, kresek itu hari ini Pak Jono ini hanya mengambil kresek. Botol aquanya sudah diambil yang lain, kardusnya sudah diambil yang lain. Bayangkan kresek itu di Surabaya sana pabriknya per tahun butuh berapa? Tahu nggak? 120 juta ton bayangkan. Rono sing kelompok ke. Jadi adik-adik kalau hari ini pengen jadi pengusaha, angel kan dia sekolah, mulailah nyambi jadi pemulung. Lah aku kartunya aja aku punya jadi pemulung, karena memang pemulung itu bukan pekerjaan ini, mlebu swarga gitu. Jadi jangan ragu-ragu. Pokoknya saya berharap setelah ini harus ada
aksinya, tidak hanya maaf hanya nulis gini nggak ada gunanya. Kemudian saya dipilah masuk ke sini, terus sampai jadi gunungan seperti ini. Nah, itu yang akan beko itu, jadi memang ini dirata biar orang mung jadi gunungan sing mambu sing anu ditata ditanamin tanaman-tanaman ini. Kenapa di sini tidak atau makanan yang bisa memproduksi makanan? Karena nek ditanduri makanannya tidak boleh dikonsumsi. Karena di sini selain menghasilkan metan tadi, banyak juga logam-logam berat yang tertimbun di sini. Itu kalau terkonsumsi di badan kita, akibatnya akan tidak baik. Makanya tanamannya ya cuma tanaman hias seperti ini yang bisa boleh ditanam di sini. Gitu. Nah tadi kalau misalnya kita sudah memilah sampah di di tempat di hulunya, di kita sebagai penghasil sampah, diharapkan yang masuk ke sini itu cuma yang residu, jadi tinggal sedikit, terus tidak menjadi gunungan seperti ini. Karena TPA ini kami itu di DLH lumayan megap-megap karena mengatasi sampah. Untuk mencari lahan itu lumayan susah, tapi proses pembuangan sampah berjalan terus. Tapi belum dipoto. Ibaratnya, ya kan bisa bayangin lah kalau di dalam aja segini dengan penghasilan segitu, itu banyak. Di sini ada berapa? Lebih dari 30 orang yang ngambil sampah.